Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing spesial untuk kamu yang mungkin diketawain ketika kamu punya tujuan besar ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari Noval via DM Instagram. Jadi dia DM saya kayak gini. Halo Kak Andreas, saya Noval. Saya sering mendengar podcast Kak Andreas. Tolong dong Kak, kenapa kalau kita punya tujuan yang besar terus curhat sama orang tua, nah diketawain gitu. Itu ngebuat saya drop untuk memulai. Kenapa ya Kak, aku malah diketawain seperti itu? Apa kita salah? Oke, jadi ini mungkin juga akan relate untuk kamu yang punya impian besar dan mungkin diketawain sama orang lain. Dan buat Noval, tenang, kamu gak sendirian. Banyak juga orang yang mengalami hal yang sama. Dan saya pun juga dulu pernah merasakan hal yang sama. Lebih spesifiknya namun bukan dari orang tua, tapi dari keluarga sendiri. Tepatnya dari kakak kandung saya. Jadi dari SMA itu saya udah punya impian yang besar, bahwa saya mau menjadi salah satu trainer terbaik di Indonesia. Saya mau menjadi seperti role model saya, yang waktu itu saya sempat share juga di episode sebelum ini ya. Kayak Tony Robbins, kayak Pak Tung Desamuaringin. Saya mau jadi seperti mereka gitu. Dan akhirnya saya bikin training di rumah. Saya sampaikan juga ke keluarga saya cerita saya ngapain, dan kakak saya menertawakan saya gitu. Kayak memandang saya sebelah mata. Kalau dari orang tua saya, ya ibu saya ya tepatnya ya, karena waktu itu ayah saya udah gak ada. Ibu saya sih mendukung-dukung aja. Karena ibu saya itu tipe yang membebaskan saya mau jadi apa. Dia membebaskan anaknya mau jadi apa. Ibu saya hanya ngedukung aja gitu. Apapun yang mau saya ingin tuju. Mau jadi dokter boleh, mau jadi insinyur boleh, mau jadi apapun boleh, kayak gitu. Dan saya memutuskan saya mau jadi trainer, saya mau jadi lulusan psikologi, saya mau mendalami psikologi, dan saya mau jadi psikolog kayak gitu. Dan ketika saya mau jadi trainer tepatnya, saya sempat diketawain sama kakak saya. Ngapain lah kamu kayak gitu? Udahlah biasa-biasa aja, normal-normal aja kayak gitu. Dan saat itu saya juga punya dua pilihan. Saya justru menjadi down, menyerah, atau justru saya jadi semakin terpacu. Dan akhirnya yang saya lakukan saat itu adalah saya harus terus maju menuju tujuan saya, menuju impian saya. Akhirnya saya tetap jalan terus, saya tetap ngadain training. Terus ketika saya merantau ke Surabaya pun, saya juga bikin training, ngisi training kayak gitu, meskipun yang datang teman-teman kuliah sendiri kayak gitu ya. Dan ketika di SMA di Bontang, Kalimantan Timur, saya juga ngundang teman-teman saya. Tapi saya mulai take action dan saya mulai membuktikan. Dan ternyata dari berbagai macam training yang saya lakukan, itu merupakan batu lompatan ke training-training besar lainnya. Saya ngisi training di perusahaan, terus diundang ke berbagai macam organisasi. Akhirnya selain berdampak kepada karir saya, akhirnya berdampak juga kepada keuangan saya. Jadi jauh lebih membaik, saya bisa membiayai diri saya, membiayai kuliah saya, dan akhirnya bisa transfer ibu saya juga gitu. Dan pelajaran yang saya dapat adalah ketika kita punya impian besar dan kita tetap terus maju menuju tujuan tadi, akhirnya orang-orang tadi yang meremehkan, yang menertawakan, akhirnya mereka akan jadi salut sama kamu. Akhirnya dia malah bisa dibilang dalam tanda kutip terbungkam gitu mulutnya dengan kesungguhan dan dengan keseriusan kamu. Jadi semuanya itu tergantung dari diri kita. Mau kita jadi down atau justru mau membuat kita jadi semakin bangkit. Dan satu prinsip yang perlu diingat bahwa kita itu gak bisa mengendalikan orang lain. Kita gak bisa bikin orang lain diem. Itu hak mereka mau ngomong apa. Begitupun juga dalam hidup ini, kan kita punya hak untuk ngomong apapun itu gitu. Jadi daripada kita fokus kepada perilaku orang lain, lebih baik kamu lebih banyak fokus kepada perjalananmu menuju tujuan tadi. Karena itu yang paling penting ya. Karena seperti seorang pemain basket gitu, seperti seorang atlet yang lagi bertanding, pasti dia akan mendengarkan cemoohan dari penonton bahwa kamu gak bisa, kamu pasti gagal, dan lain-lainnya.
diketawain lah, diapain, diceng-cengin, dan lain-lain. Tapi kamu mesti ingat bahwa mereka adalah penonton dan kamu adalah pemain. Tugasmu adalah bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu serius dan kamu mampu. Jadi ketika kamu diketawain, justru kamu gunakan mungkin rasa kesel atau rasa nggak enak diketawain tadi. Jadikan itu bensinmu. Jadikan itu bahan bakarmu untuk terus maju dan membuktikan bahwa kamu mampu. Jadi kuncinya adalah tetaplah fokus sama tujuanmu. Kamu nggak perlu berdebat sama dia, tapi kamu buktikan dengan hasil. Dan juga yang paling penting adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang support dengan tujuan kamu. Karena agak sangat sulit kalau kamu mau berhasil dan kamu bercerita, tapi akhirnya kamu diketawain, tidak disupport. Ya mendingan kamu gak usah cerita gitu kan. Lebih baik kamu ceritanya sama orang yang dukung kamu, yang sefrekuensi sama kamu. Dan nanti ketika kamu sudah mendapatkan hasil, ya kamu ceritain aja hasilnya seperti apa. Dan kalau hasilnya itu sangat-sangat luar biasa gitu ya, kayak waktu itu akhirnya saya berhasil nulis buku, berhasil jadi trainer, berhasil dapat rekor muri juga waktu itu, launching buku dalam air pertama di Indonesia. Itu ya akhirnya kakak saya tadi akhirnya terdiam. Dan juga akhirnya salut sama saya. Akhirnya salut sama berbagai macam pencapaian saya. Dan sampai sekarang pun support-support aja sama apa yang kita kerjakan. Jadi fokus pada perjalananmu, buktikan pada hasil yang bisa kamu capai. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.